kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Bisa cerita ke kita dong apa background dan kesibukannya saat ini? Sekedap, bentar ya. Gedein dulu suaranya. Sip, coba tes dulu. Halo? Soalnya biasanya pakai kuping, cuman kita nggak bawa Oh, Mm-mm. ya udah lah, nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nah, Di blur we-nya ameh teu ieu. Sip. Yuk. Bismillah. bismillah. Kumaha. Lu ngapain aja sekarang lu? Di Ya sana? masih itu aja menuju submission tesis. Oh, S3. Mm-mm. Oh, Pasti. kok lu bisa ngambil di sekolah di S3 di Aberdeen sih? Ya Gimana rasanya jadi sebenarnya. seorang muslimah di sana? Jadi sebenarnya tuh di Scotland ya, Hmm. specifically di Scotland dan di eh, sama Aberdeen itu terkenal law-nya itu, law school-nya itu terkenal dengan energy law, termasuk Hmm. natural resources law gitu. Hmm. Nah kan, gue kan di Indonesia kan dosennya hukum laut ya sebenarnya ya, Oh gitu? cuman specifically, cuman apa namanya lebih spesifik lagi di konservasi sumber daya laut gitu. Nah, kebetulan dua universitas ini tuh oke lah gitu untuk hukum energi dan hukum sumber daya alamnya. Nah, Nah, waktu itu sempat apply di Dandi juga, cuma waktu itu profesornya cuma ada satu. Nah, terus pas ke Aberdeen available dua oh, supervisor, akhirnya ambil Aberdeen gitu. Tapi memang kalau misalnya browsing gitu ya, hmm. Aberdeen itu University of Aberdeen atau Aberdeen Uni ini terkenal energy law-nya. Oh, keren. Gitu. Nah, salah satu maksudnya energy law itu kan luas ya. Jadi Hmm. mineral maksudnya dia kan non renewable resources gitu. Nah, Hmm. kalau gua yang renewable resources-nya perikanan gitu kan, sumber daya biodiversity lah, marine biodiversity gitu. Nyambung sama S2 lu? Nyambung ya? Iya, S2 hukum internasional juga. Tapi sebenarnya Oh, nggak nyambung ini ya. Dulu tuh sebetulnya ngambilnya tuh HAM, karena waktu itu yang lagi happening tuh HAM pas S2. oh iya, 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 Dan iya. cuman kejeblos aja di hukum laut sebenarnya, karena hukum laut tuh waktu itu kurang sumber daya, SDM-nya kurang waktu itu. Nggak ada apa ya, lagi pada sekolah kalau nggak salah waktu itu. Terus akhirnya masuklah sebagai staf pengajar hukum laut. Terus Oh. jadi suka, jadi nggak mau keluar lagi. Ya sudahlah. Terus kendala di sana gimana jadi apa? Jadi muslimah di sana gimana? Enak nggak? Jadi muslim di sini. Nah, alhamdulillah kalau di Inggris sebenarnya ya, specifically di Aberdeen ya, di sini tuh kita tuh ada komunitas Islam itu lumayan besar ya. Jadi nggak cuma dari Indonesia, tapi dari Hmm. negara IPB lah, India, Pakistan, Bangladesh itu mereka punya juga komunitas Islam di sini. Nah, kalau untuk masjid mungkin kita nggak punya masjid khusus ya untuk orang-orang Indonesia. Hmm. Tapi di sini masjid tuh di sini ada dekat kampus. Oh, Terus ada tiga ya, ada tiga kalau nggak salah di kota tuh. oh, Terus tapi memang kepengurusannya tuh banyaknya bukan sama orang Indonesia sih, Malaysia biasanya, puasa lebih berat ya Bangladesh. di sana ya? Hmm? Puasa lebih berat di sana ya? Tergantung musimnya. Lalu, Kemarin kebagian di 2020 itu pas sama lagi ujung mau summer, jadi lama tuh. lumayan ya? Jadi kita sahur sampai kan, karena kan di sini waktunya kan selalu nggak pernah stabil kan. Nah, Uh, jadi selalu maju gitu, selalu atau mundur. Nah, waktu itu kebagian yang paling ekstrimnya tuh kita buka puasa 9:30 malam. oh ya? Sahurnya atau imsaknya tuh jam 3. Oh, insya Allah. Lumayan lah. Cuman nggak Lumayan. haus. Jauh, Nggak tahu di sini mungkin karena apa ya? kering ya? Nggak ngerti lah. Pokoknya nggak ada rasa haus kayak di Indonesia lah gitu. Jadi Oh, tenggorokan tuh baik-baik aja. oh.
Cuman emang ya perut nggak bisa di ini ya, maksudnya, dan proses belajar Masya Allah banget lah pokoknya. Makanya sebulan tuh aku minta ke supervisor untuk aduh sorry banget ini nggak bisa mikir pisan gitu kayak oh Masya Allah banget lah pokoknya. Jadi akhirnya maksudnya untungnya supervisor gue tuh di sini tuh ngerti gitu ya. Dia tuh kayak ngasih udahlah tenang aja, udah kamu puasa aja, ini apa konsen aja puasa gitu. Ya udah bagus lah. Jadi itu Makanya masuk konservasi laut ini karena terjebak atau terjerumus atau memang suka pantai atau gimana? ini sebetulnya ada dua alasan sih ya. Jadi pertama tuh memang konservasi topik di tesis ya. Topik tesis tuh kan tentang marine protected areas. Jadi ngebahas tentang konservasi kalau di bahasa Indonesia apa ya, kawasan konservasi perairan. Nah, ini tuh sebenarnya nggak terlalu populer gitu ya among legal scholars atau academician gitu, kayak mungkin yang tahu itu pasti pegiat hukum laut lah gitu ya, tapi nggak semua ini. Sementara si MPA ini sekarang tuh lagi mendapatkan apa ya namanya international attention lah gitu ya, dan bahkan akan diaplikasikan di laut lepas gitu. Nah jadi ini salah satu concern aja sih kenapa MPA ini di Indonesia ini nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu dipahami gitu, bahkan sama para ini juga para stakeholder di Indonesia gitu. Jadi pernah dulu tuh sebelum berangkat ke sini kan sempat ada research juga di beberapa MPA di Indonesia yang punya yang apa namanya yang statusnya tuh adalah National MPA gitu ya. Jadi dikelola langsung sama Kementerian MMAF atau apa ini ya, Kementerian Perikanan dan Kelautan di Indonesia. Jadi punya statusnya nasional MPA gitu. Kawasan konservasi kelautan kawasan KKL, kawasan konservasi, kok lupa ya di bahasa Indonesianya apa ya, kawasan konservasi perairan apa kelautan gitu ya, nanti cek lagi lah gitu karena biasanya kan sini kan pakai terminologinya bahasa Inggris ya, MPA aja gitu, dan lupa gitu di Indonesia tuh apa ya, kawasan konservasi perairan kalau nggak KKP, KKL, ada yang KKL ada yang KKP, karena di sini tuh jadi ada dua kementerian yang involved gitu. Sebetulnya 3, cuman sekarang yang majornya tuh 2 gitu. Jadi Ministry of Environment and Forestry, apa namanya ya di Indonesia, bahasa Indonesia-nya. Sorry, ini bukan bahasa Inggris ya, cuma kebiasaan ketik pakai itu bahasa itu, apa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, benar nggak? Kan sekarang satunya tuh di merge ya kan. Nah, sama itu Kementerian Perikanan dan Kelautan gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Kok jadi ini? Ya, kok lu bisa masuk ngambil ini sih? Ngurusin ya itu tadi. konservasi laut. Concern yang kedua adalah karena memang apa namanya? Sebetulnya awalnya itu dari sampah plastik sih, sampah plastik. Iya, tahu nggak Cok yang ada sampah plastik di Pacific Oceans yang luas banget itu, dari berbagai negara tepi di termasuk Indonesia, tapi sumbangan terbesar dari Amerika ya, 30% itu hampir sampah-sampah itu dari Amerika itu. Sebetulnya awalnya dari situ gitu ya, concern ke situ, cuman apa namanya, semakin di sini tuh makin mengerucut jadi senang ke MPA ini, ke ikan ini gitu. Dan yang kedua tuh memang yang tadi tuh, jadi bahwa di dunia internasional, di hukum internasional saat ini sedang ada pembahasan mengenai marine protected area di area bionational jurisdiction di kawasan laut lepas lah gitu ya, di high seas gitu. Nah, di Indonesia sendiri pun bahkan MPA yang nasional pun kita tuh masih sangat minim info gitu loh. Nah, terus bagaimana kontribusi dan interest Indonesia terhadap MPA di ABNG ini gitu. Nah, itu adalah part dari penelitian gue di sini gitu. Emang separah itu Indonesia? Tertariknya karena itulah gitu. Indonesia sebenarnya iya, jadi
kayaknya MPA itu kurang populer aja gitu. MPA itu kurang populer dan apa namanya, sayang banget statusnya tuh kayak apa ya namanya, kayak paper tiger aja gitu. Jadi kayak aturannya bagus banget Indonesia. Indonesia tuh bahkan terakhir itu ngeluarin peraturan menteri ya, permen apa keputusan menteri kepen yang keputusan menteri terkait pengelolaan MPA di Indonesia itu bagus banget. Maksudnya sangat spesifik, sangat apa ya, sangat sesuai dengan hukum internasional dan lain sebagainya gitu. Tapi kok kayaknya kurang ngetren gitu ya, kayak kurang mendapatkan perhatian aja gitu, Cok. Gitu. Padahal itu tuh sebetulnya penting gitu. Nah, inilah salah satu ya mungkin ini kontribusi yang bisa saya berikan lah, meskipun ya hanya 0,01% mungkin, tapi tetap kontribusi lah. Dan sisanya ya karena S3 tuh wajib ya untuk dosen. Jadi mau nggak mau harus berangkat. Gitu. Ngajar di mana gitu? Apanya? Ngajar di mana kalau di Indonesia? Di Unpad, Fakultas Hukum, Jajaran. Hebat. PNS nih. Oh iya, itu PNS ya. Ini andaikan Ibu Unu ini ada seorang antagonis yang kaya raya kebangetan kayaknya nih. Terus ibu gimana? Jadi kita lagi hypothetical case ya. Lagi berandai-andai. Ibu Unu adalah seorang antagonis kaya raya yang kebangetan banget kayaknya. Terus mau milih spot titik laut di mana di Indonesia untuk melakukan tindak kriminal kelas atas? Banyak ya, Indonesia tuh saking secara geografis Indonesia tuh luar biasa memang. Maksudnya banyak sekali spot-spot yang sulit terjangkau gitu in terms of pengawasan ya, surveillance, monitoring dan lain sebagainya. Makanya ya kenapa IU fishing, illegal fishing tetap ada di Indonesia, ya kan? Terus transaksi narkoba juga bisa di laut lepas dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita tahu celah hukum itu dan unfortunately gue tahu gitu ya celah hukum yang bisa dimanfaatin gitu ya. Cuman kalau di-share kayak nanti agak serem nggak ya? Nanti Eka harus mempertanggungjawabkan lagi. Makanya kalau misalnya maksudnya secara geografis Indonesia tuh pulau-pulau kecil kan banyak banget ya. Kita tuh kan more than 1600 islands gitu ya, yang kita punya gitu, dan bahkan ada yang belum dinamain dan lain sebagainya gitu. Pulau-pulau terluar tuh yang dijagain sama TNI kita itu mungkin berkaitannya sama security dan pertahanan keamanan negara. Tapi banyak di dalam tuh yang pulau-pulau kecil, ada banks, terus ada apa lagi ya, low tide elevation yang kalau pasang baru keisi air, kalau surut jadi daratan lagi, itu tuh bisa dimanfaatin gitu. Jadi sebenarnya banyak spot-spot, nggak usah jauh-jauh deh, Pulau Seribu aja. Banyak banget itu spot-spot yang bisa dimanfaatin gitu. Di Terawangan gitu ya? Dan ya maksudnya secara geografis Indonesia tuh sebetulnya kaya banget gitu ya dengan kekayaan lautnya gitu, marine biodiversity-nya kaya dan lain sebagainya. Tapi untuk pengamanannya agak susah karena memang ya itu tricky ya gitu. Tapi ya bukan mustahil, cuman tricky aja gitu. Jadi mungkin itulah. Di situ karena kebalikannya bisa memanfaatkan pulau-pulau kecil gitu atau fitur-fitur laut yang mungkin hanya diketahui oleh orang-orang hukum laut lah. Iya. Sekarang kebalikannya, kalau Ibu Unu alias Ibu Davina ini tunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, strategi ekstrim apa yang akan Ibu lakukan untuk total dan habis-habisan untuk memaksimalkan SDR kita, baik dari sisi pelindungan maupun pemanfaatannya agar Indonesia agar mulai diperhitungkan kembali negara lain? Sebenarnya yang paling concern ya, yang concern buat gue sendiri itu sebetulnya sampah sebenarnya yang paling, dan sampah plastik di laut itu tuh bukan yang cuman sedotan masuk ke hidung turtle, itu nggak sekecil itu gitu, Cok. Jadi sampah di lautan yang paling mematikan itu adalah dari net, dari jaring.
Oh ya? jaring nelayan yang nggak kepakai, yang dibuang gitu, yang Oh, dibuang ke laut. Dan itu tuh benar-benar banyak sekali menjerat ini apa kan. namanya, spesies-spesies, ngerusak juga habitat koral dan lain sebagainya di dasar laut gitu. Nah, jadi itu pengurangan sampah itu kayaknya harus jadi agenda penting, itu pertama. Yang kedua yaitu tadi, jadi penggunaan destructive fishing gears ya. Jadi nggak apa namanya, si netnya, jaring-jaringnya itu kan kalau di Indonesia tuh illegal fishing salah satunya adalah penggunaan jaring yang luar biasa besar itu ya. Jadi ada dua kapal, jaringnya tuh di antara dua kapal itu ngerokok tuh sampai ke bawah, Oh, nyerok sampai ke bawah, dan akhirnya bukan cuma ikan yang keambil tapi juga habitat-habitatnya, koralnya gitu. Dan itu sangat gerusak gitu. Nah itu mungkin aku akan konsen di situlah gitu. Jadi di destructive fishing gears, penggunaan sianida itu masih ada loh, penggunaan bom, ngerusak koral terutama gitu, Cok. Iya sebenarnya itulah itu, cuman ya sebetulnya yang dilakukan sama Bu Menteri Susi tuh waktu itu sudah oke ya sebetulnya ya, untuk illegal fishing tuh oke lah, moratorium dan lain sebagainya dari segi aturan oke. Aturan mah Indonesia bagus banget lah, tidak meragukan. Cuman implementasi, nah itu agak sulit. Gitu. Oke. Coba kita naikkan keseriusan dalam membahas masalah kawasan konvensional lainnya, Bu. Apakah aturan? Apakah dari setiap aplikasi internasional yang sudah ada, dari setiap obligasi internasional yang sudah ada, apakah aturan-aturan ini sudah saling mendukung satu sama lainnya guna terciptanya keselarasan dalam penerapan dan pengawasan konvensional di laut, atau malah sebaliknya? Ya, jadi itu sebenarnya topik utama di tesis gue ya. Jadi bagaimana international legal framework ini saling berkaitan. Memang kalau kita bicara soal legal framework, itu ada yang namanya Konvensi Hukum Laut ya, UNCLOS. Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Dan konvensi ini tahun 82, lu bisa bayangin lah tahun 82 gitu loh. Dan sekarang di tahun 2022 dengan segala kemajuan teknologi yang ada gitu ya, perubahan yang sangat signifikan, bertambahnya manusia dan lain sebagainya lah gitu. Masih bisa keep up nggak gitu. Nah, terus untungnya UNCLOS ini bisa dikatakan sebagai cardinal rule-nya lah gitu ya. Cardinal rule atau dasar apa ya namanya? Bahasa Indonesia apa ya? Dibilang UUD ya bukan, karena nggak seinilah. Tapi bisa dibilang misalnya kalau secara tingkatan tuh seperti undang-undangnya lah gitu, undang-undangnya. Nah, di bawahnya ini misalnya kita bicara soal konservasi marine biodiversity, itu ada UNCBD, Convention on Biological Diversity. Terus nanti di UNFCCC untuk climate change, IMO untuk shipping dan lain sebagainya. Itu semua saling berkaitan. Dan sekarang yang lagi digalakan gitu ya, yang lagi happening gitu, itu adalah si sustainable development gitu. Sustainable development ini bisa juga ada di pernah dengar Sustainable Development Goals kan, Cuk? Nah, itu salah satunya ada goals 14 tuh, life below water. Nah, itu himbauan ya, karena kan kalau SDGs itu kan tidak mengikat, jadi dia lebih menghimbau untuk juga meng-establish MPA ini nih salah satunya nih gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka tuh selalu berkaitan. Cuman memang dibutuhkan guidelines yang lebih operatif gitu. Nah, butuh guidelines, terus butuh mekanisme dan lain sebagainya. Nah, itu yang lagi dibuat nih, khususnya di MPA ini, yang jadi subjek tesis gue nih. Gitu. Nah, gue lagi belajar soal itu juga nih. Gimana sih mekanisme dari hukum internasional ini? Ada nggak petunjuk guidelines yang bisa membuat state parties atau apa namanya
State parties itu negara anggota ya, negara anggota atau negara pihak, sorry bukan negara anggota, negara pihak konvensi ini untuk melaksanakan kewajiban internasionalnya berdasarkan si aturan-aturan ini, berdasarkan konvensi ini gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh berkaitan, cuman masih butuh guidelines lah gitu. Dan itu berkembang seiring waktu gitu, Jo. Oke. Gitu. Sekarang kita berandai lagi, Bu. Berandai lagi. Kita ke masa depan. Kita ke masa depan sekarang, dan ini agak berbau-bau film action ala Hollywood. Karena satu alasan, Ibu Uno pergi untuk menghadiri konservasi laut internasional di Lisbon, Portugal. Tiba-tiba peperangan dan dengan cepat berkecamuk di dunia. Mau nggak mau daratan Eropa ini terimbas efek perang tersebut. Di saat kondisi tidak menentu ini, tiba-tiba Ibu Uno didatangi kolega dan dia memberikan segulung perkamen. Ternyata perkamen itu ada desain kapal laut yang dibuat berdasarkan kapal laut milik Putri Malahayati dari Aceh yang terkenal. Terus, nah, kapal laut pun dapat kapal laut itu yang membuat kapal laut armada laut Portugis tampak turun alias newbie katanya. Sontak itu Ibu Uno diincar oleh anak buah Dajjal dan mereka berani membayar mahal desain itu. Dimana kalau berdasarkan nubuah Nabi Muhammad tentang teknologi yang akan musnah, maka kapal laut tenaga angin ini akan menjadi jenis moda transportasi yang akan kembali digunakan. Apa yang akan Ibu Uno lakukan? Menerima tawaran itu dan mengejar kenyamanan dan kekayaan yang sangat terjamin, atau Ibu Uno segera lagi membawa dan menyelamatkan desa itu ke kedutaan Indonesia? Secara itu sebetulnya kalau misalnya emang benar ya ada si desain itu luar biasa lah gitu, dan itu kan jadi bagian konservasi sejarah kita juga ya, Cok. Jadi hal-hal kayak prasasti dan lain sebagainya yang zaman kita dulu dijajah kan dibawain keluar dari Indonesia semua tuh, dan sekarang lagi diupayakan untuk kembali ke Indonesia kan. Gitu. Nah, mungkin penanganannya atau responnya juga akan sama lah seperti bagaimana Indonesia meminta si prasasti itu untuk balik gitu. Jadi pasti gue ambil dibalikin ke Indonesia lah gitu. Dan ini bukti penting nih. Jadi mungkin ini missing link yang bisa digunakan untuk sejarawan di Indonesia nih untuk lebih mengenal Indonesia itu dulu kan katanya nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nah, gimana nih? Buktinya apa gitu selain bukti jejak-jejak yang ada di berbagai pulau gitu kan? Di berbagai negara saat ini gitu. Nah, kalau sampai itu benar, itu si kapal itu benar kan luar biasa, benar nggak? Andai-andai ini mana juga. Andai. Tapi keren banget lah kalau emang benar sih. Iya. Boleh sebagai bukti sejarah karena gue akademisian, jadi gue akademisi, jadi pasti gue akan sangat mendedikasikan segala penemuan gue tuh untuk kepentingan akademisi lah gitu. Di luar itu kalau ada yang mau komersilkan dan sebagainya udah bukan gue lagi urusannya gitu. Tapi kalau itu bisa bermanfaat untuk perkembangan, apalagi gue suka banget sejarah ya, dan itu akan sangat menjadi sumbangan yang sangat luar biasa banget gitu untuk perkembangan di Indonesia gitu, ya kan? Missing link di subjek di sejarah di Indonesia, mantap kan? Kira-kira gitulah, gitu. Pasti gue akan bawa dulu ke Indonesia lah. Gitu. Udah nih paling gitu kan? Ya, oke, siap. Makasih banyak ya. Sama-sama. Semoga ya, amin. Insya Allah ini baru dapat email dari supervisor 5 Januari nih mau submit draft pertama. Gue harus amin kan visa gue kan habis 21 Februari nih, jadi habis itu ya gue balik lagi ke Indonesia. Oke. Insya Allah. Salam dari Adrin. Salam dari Adrin. Dari mana? Adrin. Oh iya, dari si Oke, siap. Salam balik. Si Mama Oke, Cuk.
Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.